Pimpinan Pusat Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari jabatannya sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem per 1 September 2025. Keputusan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim dalam keterangan tertulisnya Ahad 30 Agustus 2025. Hermawi mengatakan Partai Nasdem menyampaikan belasungkawa atas wafatnya sejumlah warga dalam demonstrasi. Hermawi mengatakan pernyataan anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. Terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Demikian siaran pers ini diperbuat untuk dipermaklumkan kepada masyarakat, khususnya para anggota Partai Nasdem. Jakarta, 31 Agustus 2025, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Surya Paloh Ketua Umum ditandatangani, Hermawi F. Taslim Sekretaris Jenderal ditandatangani. Atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025 menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem. Hermawi mengatakan perjuangan Partai Nasdem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. 2. Bahwa perjuangan Partai Nasdem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. Sehari sebelumnya Sahroni dimutasi dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR periode 2024-2029. Hermawi membenarkan mutasi tersebut. Ya, benar, ujarnya ketika dihubungi melalui aplikasi perpesanan WhatsApp pada Jumat 29 Agustus 2025. Keputusan mutasi itu termaktub dalam surat bernomor F.Nasdem-758-DPR-RI-8-2025. Berdasarkan salinan dokumen yang diterima Tempo, keputusan mutasi itu sesuai dengan hasil rapat pimpinan fraksi Partai Nasdem DPR. Dengan hormat kami sampaikan pergantian nama anggota Komisi 3 dan 4 terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2025 dari fraksi Partai Nasdem. Demikian bunyi surat itu. Sahroni, yang semula menempati posisi Wakil Ketua Komisi 3, dipindah menjadi anggota Komisi 1 DPR. Artinya, dia kini mengisi komisi yang membidangi urusan luar negeri, pertahanan, dan intelijen. Sahroni tidak lagi menjadi pimpinan Komisi Hukum. Sehari sebelumnya, Sahroni dimutasi dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR periode 2024-2029. Hermawi membenarkan mutasi tersebut. Ya benar, ujarnya ketika dihubungi melalui aplikasi perpesanan WhatsApp pada Jumat 29 Agustus 2025. Keputusan mutasi itu termaktub dalam surat bernomor F. Nasdem 758-DPR-RI-8-2025. Berdasarkan salinan dokumen yang diterima Tempo, keputusan mutasi itu sesuai dengan hasil rapat pimpinan fraksi Partai Nasdem DPR. Dengan hormat, kami sampaikan pergantian nama anggota Komisi 3 dan 4 terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2025 dari fraksi Partai Nasdem. Demikian bunyi surat itu. Sahroni, yang semula menempati posisi Wakil Ketua Komisi 3, dipindah menjadi anggota Komisi 1 DPR. Artinya, dia kini mengisi komisi yang membidangi urusan luar negeri, pertahanan, dan intelijen. Sahroni dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik setelah menanggapi wacana pembubaran lembaga legislatif. Legislator Nasdem itu menilai kritik yang meminta pembubaran DPR sebagai sesuatu yang berlebihan.
Dia bahkan melabeli pihak yang menggaungkan wacana tersebut sebagai orang tolol. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Ujar Sahroni setelah kunjungan kerja di Sumatera Utara, Jumat 22 Agustus 2025. Pernyataan Sahroni itu membuat publik marah. Rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, digeruduk massa kemarin. Mobil dan isi rumah dirusak serta dijarah massa.